Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Baru, rekan-rekan guru tata usaha SDN Baru. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan saya selaku CPP Angkatan 11 di akhir modul 1 ini, yakni diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Baru. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas suri teladan beliau yang telah mengantarkan kita ke alam yang terang benderang yang penuh dengan kemuliaan. Baiklah, marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum barokahnya, marilah kita membaca doa, meminta di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Baru, Bapak Rusmayadi SPDSD, untuk memberikan sambutan. Kepada beliau disilakan. Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu calon guru penggerak yang kami hormati, Bapak Ibu serta kami hormati. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai depan saat ini kita masih diberikan kesehatan keafiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita aturkan kepada teman alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu saya sebagai kepala sekolah yang diamanat SDN Baru ini yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri dalam rangka mengikuti salah satu tahapan daripada CGP, yaitu Serumiati SPDSD. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih Bapak Ibu. Jadi apa yang ditahapkan dalam CGP ini adalah salah satunya. Jadi ini adalah pengalaman berharga buat kita semua. Siapa tahu nanti di SDN Baru ini akan terpilih CGP yang selanjutnya di angkatan ke-12 terusnya. Jadi ini adalah pengalaman kita. Ya terus terang saja Bapak Ibu, saya juga dapat begitu banyak pengalaman tentang CGP ini. Ya karena yang dapat melalui gitu, mendapat informasi-informasi, pengalaman-pengalaman seperti ini dari sebelumnya. Untuk itu kita berharap semua mari kita ikuti dengan penuh ketekunan, penuh keikhlasan. Anggaplah ini sebagai pengalaman yang berharga, sehingga nantinya saya tiba waktu saatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu terpilih sebagai CGP. Jadi tidak asing lagi buat Bapak Ibu untuk mengikuti CGP tahap demi tahap. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rusmayadi SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Baru. Selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yaitu
diskriminasi. Nah, ini sendiri akan mencoba meningkatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Sebagai pengantar bahwa kegiatan hari ini adalah berdurasi 4 jam pelajaran, di mana menggunakan modal itu kegiatan tadi tidak membuat webinar kecil atau group sharing. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep ini dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang pada guru hebat ya. Mari kita bekerja, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Adapun ya konsep utama model budaya positif yang akan kita coba dapatkan pada hari ini itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang terakhir. Coba sebagai pembuka, ini ya ada kegiatan kepalan tangan. Ya coba berpasangan ya. Di sini ada A dan B ya. Anda dan teman Anda ini. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Dia letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Ya, buatlah kepalan tangan, di mana teman Anda nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membalikan benda tersebut. Ya, siswa ini bisa membujuk, ya, mengancam, menghardik atau merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Aku hantam. Coba. Kira-kira ada sesuatu yang berharga di kepala tangan kita. Terus ada orang lain ingin membuka. Wah, gocot terus. Apa isi rahasia kita yang kita tulis di dalam genggaman tangan kita itu? Tentu. Apakah kita akan membiarkan teman kita itu membukanya? Ya, benar. Tidak ya. Kenapa itu terjadi? Karena sangat berharga. Jadi tidak segampang itu orang bisa melihatnya. Ya, berarti kalau sesuatu yang berharga menjadi itu dia akan kita mencoba mempertahankannya. Itu. Nah, yang pertama ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan P3. Itu profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Ada berapa kira-kira? Dimensi profil pelajar Pancasila. Berjalan? 6. Ada 6. Coba ya kita ingatkan lagi. Nah, ini ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian disiplin positif, ya. Kira-kira menurut teman-teman disiplin positif itu apa? Ya.
peraturan? Salah satu. Ya. Taat peraturan? Ya, ada. Di dalam budaya kita ini ya, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Nah, di mana sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya, intrinsik ini maksudnya motivasi dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik ini motivasi dari luar diri kita, ya. Contohnya hadiah. Ya, hadiah, hukuman itu contoh motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian di mana disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama bertahan hidup. Sandang, pangan, Ya, bisa berupa sandang, pangan, papan. Ya, bertahan hidup. Ya, di mana itu harus terpenuhi. Ya. Kemudian kasih sayang. kebutuhan dimanja, dilus-lus. Ya, kasih sayang ya. Ini biasanya kalau siswa kita butuh kebutuhan kasih sayang itu siswa itu banyak ya mencari perhatian kita. Ya, jadi dia Diperhatikan. kekurangan kasih sayang. Nah, kemudian kebebasan. Dalam artinya ini kalau siswa kita itu tidak mau dikekang. Ya, tidak mau dikekang. Kalau kebebasan ini. Pergaulan bebas. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan. Ya, biasanya siswa kita itu ada pelajaran yang tidak disenangi, ya, ada pelajaran yang disenangi. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini biasanya nih pada siswa kita itu terjadi misalnya ya, Kekuasaan. dia ingin berkuasa, misalnya di dalam kelas berkuasa dengan teman-temannya itu dia tuh membutuhkan itu dia butuh penguasaan. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia, yakni dorongan yang timbul pada diri sendiri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu, di mana motivasi itu ya bisa berupa ini, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana di sini murid itu akan bertanya ya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini biasanya murid bertanya itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, hal tersebut merupakan ini motivasi eksternal. Yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana sini murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Dan ini merupakan motivasi internal dari dalam diri anak. Selanjutnya ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Salah satunya adalah dengan memberikan hukuman. Ya, kenapa? Ya karena kalau hukuman itu adalah akan menyakitkan siswa. Kemudian tidak nyaman, yang merasa siswa tidak merasa nyaman dengan hukuman tersebut. Kemudian siswa merasa takut, ya, dan siswa itu terpaksa
terpaksa melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, ya. Kemudian siswa juga akan menyembunyikan kesalahannya karena hukuman ini hukuman, dan siswa akan merasa rendah diri, ya, kalau sering dihukum. Nah, itu juga dengan penghargaan, ya, karena penghargaan ini ternyata tidak efektif dalam jangka panjang juga, ya, tidak efektif. Kemudian dia akan berusaha berhubungan bersifat iri dari yang tidak mendapat penghargaan, maksudnya sifat iri. Kemudian dia akan mematikan kreativitas anak, ya, misalnya nih kita beri penghargaan karena dia jago matematika, padahal dia itu senang matematika, tanpa diberi penghargaan pun dia senang, tapi karena kita beri penghargaan itu dia merasa dia akan kedepannya dan dalam jangka panjang itu akan mematikan kreativitas dia. Dia mengukur dengan sistem ranking. Ini juga yang masih secara umum kita lakukan sistem ranking di dalam kelas ini. Karena orang tua banyak bertanya, kenapa saya tidak di ranking gitu. Ini sebenarnya ini adalah identitas gagal, menuju kegagalan. Dan yang terakhir adalah dengan penghargaan ini akan merampas hak menghargai dirinya. Nah, terlepas dari itu, ada selanjutnya ini adalah bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses. Sukses yang dimana yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan adalah penguatan jangka pendek. Ya, kemudian ini juga perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya adalah stimulus, respon, dan murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi ini yang kebetulan hal baru mungkin bagi saya. Restitusi ini adalah yang paling baik katanya untuk konsep disiplin. Dimana ya ini restitusi ini adalah murid berlangsung bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti ada kasus. Kemudian fokus pada pengejaran masalah jangka panjang. Ya. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dari kontrol, dirinya akan memegang kontrol. Yang tidak kalah pentingnya adalah murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Ya, ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gimana ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan merupakan kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan, ya. Gimana ya manusia itu wajar katanya kalau berbuat kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Biar ini juga memperbaiki hubungan, ya. Dia ini bentuknya tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya ini menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut. Kemudian dia akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, kemudian akan fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Dan menguatkan dan fokus pada pemecahan solusi. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini ada contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ya, siswa yang tidak mengerjakan PR, kalau hukuman, di situ guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya, dia guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu adalah hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, di mana guru memberikan konsekuensi, maklumnya siang-siang ini,
bagian tengah memanggil ya. Jadi tapi cepat gue. Di mana guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan itu konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, di mana si guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya materi kita adalah 5 posisi kontrol restitusi. Itu pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira kita di sini seringnya di posisi yang mana nanti ya? Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Pancung. Sini kamu. Sama Mas. Berikan guys. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bukan terlibat ya? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyudut. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hukuman kayak hukuman. yang kemarin tanyanya kenapa? Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Tetap aja teriak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi tanya jawab. Jadi jelas ya perbedaan tadi, di mana posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebelum manajer sebagai pemantau, ya, dan sebagai manajer. Untuk terang kalau saya sendiri belum bisa mencapai sebagai manajer. Nah, gimana dengan teman-teman? Saya menghukum. Kita kalau di kan harus dari bawah dulu. Coba dari 5 besar itu dulu, baru 4, 3, 2, 1. Karena itu tadi kan contohnya siswa SMA ya. Jadi SMA ini bisa diajak komunikasi, pola pikir, diskusi dan segala macam. Mereka itu sudah matang di situ. Dan kita ini mengelola siswa-siswa yang diajak bicaranya susah, apalagi mikir yang wah gitu. Dia ditanya masalah diri sendiri aja nggak tahu apalagi menyelesaikan. Ini kendala kita. Ya betul ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi ada lain dengan keyakinan kelas nantinya. Ini berlaku untuk semua tingkatan. Ya. Yang jelas, posisi manajer ini yang diharapkan, ya, bisa kita terapkan dalam kita mengajar di sekolah. Mungkin harus ada pelatihan nanti. Ada sertifikat. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itu keyakinan kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kira apa perbedaannya? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Apa dikasih link gitu Bu? Ya, Peraturan itu. ini ya sebagai pertanyaan pemantik di bawah ini, kita lihat. Ya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kira kenapa? Untuk melindungi kepala. Berarti keselamatan ya, keselamatan. Dan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Ya, kesehatan. Ya, itu tuh kata yang universal ya, keselamatan dan kesehatan. Itu adalah salah satu contoh bentuk keyakinan kelas ya, di mana di situ keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah atau melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan tersebut. Gimana dengan teman-teman? Kalau peraturan selama ini apakah kita melibatkan siswa? Jarang. Untuk membuat peraturan, apakah kita melibatkan siswa? Jarang. Kalau keyakinan. Ya, kalau keyakinan ini kita akan bersama-sama siswa untuk menyusun keyakinan kelas. Apa beda keyakinan dengan kesepakatan? Nanti kita lihat ya, ada di materi selanjutnya. Di mana keyakinan kelas ini memuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling hormati, disiplin, dan lain sebagainya ya. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran.
Di mana pada keyakinan ini motivasi dan kesadaran siswa terbentuk secara internal oleh budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan peraturan memberikan motivasi secara eksternal sehingga tumbuh ketakutan pada siswa pada hukuman dan sanksi. Itu bisa kita lanjutkan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di mana keyakinan kelas itu adalah lebih abstrak dari peraturan, ya, lebih pendek, ya, lebih abstrak seperti tadi itu keselamatan, kemudian ada disiplinan, kesehatan itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan memakai baju seragam, itu ya, contoh peraturan misalnya. Kemudian berupa pernyataan universal itu sudah tadi dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja kata-katanya ini supaya mudah diingat. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah kita terapkan. Yang terakhir adalah semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Itu keyakinan kelas. Ini ya contoh kita membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita berdiskusi tentang peraturan kelas. Ya, kita meminta siswa bersama siswa menyebutkan kira-kira peraturan kelas itu apa saja. Ya. Di situ kemudian dari peraturan-peraturan itu yang disebutkan oleh siswa itu kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Misalnya datang sekolah tepat waktu, begitu keyakinannya itu kedisiplinan, menyelesaikan tugas yang diberikan ibu guru, begitu. Keyakinan kelas itu tanggung jawab, itu ya. Contohnya itu contoh keyakinan kelas. Kemudian kita tempelkan, kemudian menempelkan keyakinan kelas supaya mudah dilihat dan diingat oleh anak-anak. Nah, ini selanjutnya adalah segitiga restitusi, di mana ada 3 tindakan di dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena pernah berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Di sini bisa kita semua, misalnya bisa berbicara kepada anak itu berbuat kesalahan, kita akan katakan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu berdasarkan identitas. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku itu memiliki alasan. Kenapa anak berbuat itu juga pasti punya alasan, ya. Misalnya ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Biasanya kita bertanya kepada anak-anak, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Di mana kita sudah buat keyakinan bersama-sama, akan kita ingatkan kira-kira keyakinan mana yang kamu belum yakini. Ya, sehingga tindakan kamu itu kira-kira yang bertentangan dengan keyakinan yang mana. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, ini mungkin contoh supaya lebih jelasnya. Kasus. Sudah dapat jalan? Sudah Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari nggak di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya buka-buka dia di depan kelas. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya nggak menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak membutuhkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi ya dari video tadi sudah jelas ya bagaimana kita menggunakan tahapan restitusi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah. Dimana yang pertama kita itu apa tadi? Identitas masalah. Yang ini menstabilkan identitas tadi sudah dilakukan oleh Bapak Guru tersebut. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, ya. Dia ketiga menanyakan keyakinan, seperti yang saya jelaskan tadi. Bukan kita guru yang akan menyelesaikan masalahnya, tapi murid itu sendiri yang akan mengeluarkan kira-kira apa yang akan harus dia lakukan, apa konsekuensi yang akan dia terima. Jadi dia sendiri yang mengatakan, karena itu kita awali dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama, ya. Sebenarnya ini tadi saya mau tampilkan di situ restitusi yang sudah saya lakukan di kelas, tetapi ternyata hasilnya itu ribut, bising, ya. Jadi saya ambil di YouTube atau dari situ. Baiklah, ini yang terakhir mungkin. Nah, ya. Di mana dalam penerapan program disiplin positif yang hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu bereaksi pada posisi kontrolnya saat ini, ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru atau omong atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, berdeka dan bertanggung jawab. Jadi mungkin kedepannya kalau kita belum membuat keyakinan kelas yang hari, ya, kita coba membuat keyakinan kelas, ya, bukan yang kita beli atau kita download, tapi kita buat bersama siswa keyakinan kelas itu. Kemudian kita menempelkan di dalam kelas. Baiklah. Ini sudah lebaran terima kasih, ya, berarti materi dari saya untuk perkara ini diakhiri. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagaimana? Ibu Surya, bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau itu karena sudah jelas, ya. Sebelum kami tutup, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, khususnya Bapak Sekolah, karena telah bersedia hadir di sini, ya, bersama kami dalam diseminasi penyebaran pemahaman gaya positif di SDN Rebo. Dan ini merupakan aksi nyata modul 1 modul, tapi beberapa tadi materi dalam waktu 2 bulan. Mudah-mudahan
kedepannya ini bisa berjalan lancar dan kita semua diberi kesehatan. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.